Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua hari Senin sore menuju petang. Langsung aja, ini gua ingin ngobrol ringan ya, membahas satu artikel dari thenationalnews.com, artikel yang di-sharing oleh salah satu jurnalis favorit gua, yaitu adalah Andy Mitten. Yang belum tahu, Andy Mitten ini adalah jurnalis Akamsi Manchester, yang dia ini menjadi editor kalau tidak salah dari United We Stand, salah satu mungkin seperti kayak majalah independen dari atau yang mengabarkan tentang Manchester United. Oke, yang menarik dari artikel The National News ini yaitu adalah membahas soal transfer Manchester United ya, atau proses karena belum deal ini kan, proses transfer Frenkie de Jong dari Barcelona. Langsung aja, ini dia artikelnya. Manchester United berbicara ya dengan Barcelona untuk Frenkie de Jong ya, karena juga kita tahu kan ini juga permintaan dari Erik ten Hag. Karena pemain tengah Belanda ini merupakan pilihan utama dari manajer baru, yaitu adalah Erik ten Hag. Dan klub juga membuat penawaran untuk Christian Eriksen. Manchester United ini akan kembali ke pre-season, latihan pre-season ya, kembali ke pre-season di hari Senin dengan manajer yang baru, Erik ten Hag, setelah dia pindah dari Ajax. Pelatih Belanda ini punya pekerjaan yang sangat besar karena dia harus mengembalikan lagi Manchester United ya, karena musim lalu ini kan cukup babak belur. Dan tentu saja dia juga menyebutkan dengan jelas pemain-pemain mana saja yang dia inginkan dibawa ke Old Trafford dari pertemuan pertamanya di Amsterdam dengan John Murtough. Nah, ini ada fakta yang menarik. Jadi ternyata ketika pertemuan dengan John Murtough di Amsterdam itu, Erik ten Hag sudah memberikan nama-nama siapa saja yang diinginkan untuk dibawa ke Manchester United. Dan target nomor 1 dari Erik ten Hag ini adalah Frenkie de Jong. Negosiasi sudah dimulai ya antara Manchester United dan juga Barcelona, dan semakin dekat dengan kesepakatan ini. Wow, ini juga cukup menarik, dikabarkan langsung ya oleh Andy Mitten. Perwakilan dari kedua klub juga sudah bertemu beberapa kali. Pertama dengan Matt Judge. Ini dia akan meninggalkan ya Manchester United sebagai negosiator. Dan setelahnya John Murtough ini bertemu dengan Mathieu Alemany dan juga Jordi Cruyff dari Barcelona beberapa bulan yang lalu. Jadi ini sudah cukup lama prosesnya untuk mendatangkan seorang Frenkie de Jong ya. John Murtough sekarang ini yang memimpin semua aktivitas transfer dari Manchester United ya. Dia satu-satunya yang bertanggung jawab untuk mendapatkan apa yang terbaik dari klub. Ya, sebelumnya ini kan Ed Woodward, sekarang John Murtough. Ini juga pengalaman baru dari John Murtough. Nah, ini di paragraf selanjutnya nih yang menarik ya, tidak semua Manchester United atau fans dari Manchester United ini sabar. Sekali lagi ya, tidak setiap fans dari Manchester United ini sabar, tapi John Murtough ini dia tahu untuk tidak terburu-buru dalam melakukan negosiasi di bursa transfer ini, ya kan, supaya tidak mengesankan kalau Manchester United ini betul-betul terdesak, ya kan, butuh mendatangkan pemain baru sehingga harga pun akan melambung seperti apa yang terjadi 8 tahun terakhir ini. Matt Judge balik lagi ke Matt Judge ini juga bekerja di akhir-akhir ya, masa-masa akhirnya dia di Manchester United sebelum Tom Keane. Tom Keane ini adalah saudara dari mantan pemain Manchester United Will Keane dan juga Michael Keane. Ini bergabung sebagai konsultan sampai dengan akhir
jeda transfer. Jadi khusus untuk jeda transfer saja ini Tom Keane ini datang ke Manchester United. Balik lagi ke Frenkie de Jong. Frenkie de Jong ini dikabarkan ya sebenarnya dia ini happy saja tinggal di Barcelona dan juga bermain untuk Barcelona. Dan ketika dia bergabung ini, Barcelona membayar 75 juta euro di tahun 2019 ya ke Ajax. Ya keinginannya dia ini bukan bukan berarti kalau dia ini sebenarnya tidak diinginkan oleh tim ataupun juga oleh Xavi utamanya. Karena sang pelatih ini sebenarnya sangat menyukai pemain ini juga. Tapi Barcelona ini ingin uang ya di bank, karena tentu saja dia punya utang ya kan, permasalahan finansial. Di samping juga mereka ini punya rencana untuk memperkuat skuad di musim panas ini, itu tetap juga akan mereka lakukan, sehingga mereka butuh dana segar, kurang lebih demikian. Oleh karena itulah Frenkie de Jong ini sekarang masuk ke tahap negosiasi untuk dijual. Yang lebih menarik lagi adalah di kalimat terakhir ini, ternyata Barcelona ini lebih memilih untuk menjual Frenkie de Jong ya, daripada mereka menjual Pedri maupun juga Xavi, pemain-pemain muda. Wah, ini ternyata terungkap lagi, ada kabar baru lagi ya kan. Jadi Barcelona lebih memilih untuk menjual Frenkie de Jong daripada aset-aset talenta muda yang mereka miliki. Penawaran dari Manchester United yang terakhir ini dikabarkan senilai 63 juta euro. Dan dengan add-on ya, bonus dan lain-lain ini bisa sampai 80 juta euro. Wow, ini Barcelona dikabarkan masih mempertimbangkan angka tersebut ya. Nah, ini yang menarik adalah di paragraf selanjutnya, Barcelona juga meminta untuk Harry Maguire disertakan dalam negosiasi tersebut. Tapi Erik ten Hag ini ingin bekerja dengan pemain nasional Inggris ini. Sekali lagi ya, Barcelona ini meminta sebenarnya, menurut laporan dari artikel ini ya, Barcelona ini sebenarnya meminta untuk Harry Maguire ini disertakan di negosiasi, tapi Erik ten Hag menolak. Nah, karena ini di-sharing oleh Andy Mitten, dan menurut gue Andy Mitten merupakan jurnalis yang terpercaya ya. Jadi ya berita ini benar sangat mungkin banget benar, kemungkinannya tuh besar banget presentasinya. Kalaupun demikian, maka ini menunjukkan kalau Erik ten Hag sangat ingin atau melihat Harry Maguire ini sebagai ya rencana dia juga di musim depan bersama Manchester United. Dan ini sangat menarik bagaimana dia memperbaiki penampilan dari seorang Harry Maguire. Ini juga yang gue nantikan ya, karena disebutkan pemain belakang dari Barcelona ini sekarang kan ada Gerard Piqué, Samuel Umtiti, dan juga Clement Lenglet. Ini juga dipertimbangkan untuk cabut dari Barcelona. Wow, menarik ya. Di sisi lain, Manchester United juga menawarkan kontrak ke Christian Eriksen yang sudah 115 kali memperkuat tim nasional Denmark. Mantan pemain Ajax atau lulusan Ajax yang pernah bermain di Spurs, Inter Milan, dan juga bermain di Brentford. Sebelumnya pernah menderita kolaps ya ketika bermain di Denmark di Euro 2020. Eriksen sekarang sedang mempertimbangkan tawaran dari Manchester United. Manchester United juga menerima penawaran dari Fulham untuk pemain tengah Andrés Pereira. Ya, the Belgian-born Brazilian midfielder ini dinilai cukup sukses ya di masa peminjamannya di Flamengo di Rio de Janeiro. Ini diperkirakan akan ditawar senilai 10 juta pounds. Oh, bukan 10 juta euro tapi 10 juta pounds. Dan kalau memang betul ya, dia akan tetap bermain di Premier League. Ini juga menurut gue cukup bagus sih bagi sang pemain ya, dan juga bagi Manchester United sendiri. Tawaran 10 juta pounds ini menurut gue mungkin bukan yang paling tinggi atau tinggi-tinggi banget, tapi
bisa diterima lah untuk seorang Andreas Pereira ini. Nah, yang menarik adalah apakah negosiasi dengan Fulham ini terkait Andreas Pereira ada kaitannya dengan Frenkie de Jong. Artinya Manchester United ini kan ada potensi pemasukan sehingga penawaran terhadap seorang Frenkie de Jong ini bisa naik ya. Ini kan juga menarik ya, dan kalaupun memang iya, ini juga langkah cerdik, bahkan langkah cerdas dari seorang John Murtough yang dengan sabar menantikan Frenkie de Jong, dan ketika Manchester United menerima penawaran penjualan dari salah satu pemainnya ya, dari klub lain, maka baru menaikkan tawaran untuk Frenkie de Jong. Dimana seperti gue sering ulangi juga musim-musim sebelumnya ya, 8 tahun terakhir ini Manchester United sangat jor-joran, nggak ada remnya sama sekali. Bahkan tadi disinggung di artikel sebelumnya ya, Manchester United fansnya ini mungkin juga terbiasa tidak sabaran ya. Jadi pinginnya langsung yang cepat-cepat saja, tidak mempertimbangkan harga yang mungkin terlampau lebih tinggi daripada harga pasaran, atau bahkan pengaruhnya terhadap transfer-transfer lainnya dari Manchester United. Ini kan yang kita alami sebenarnya, atau yang klub alami selama 8 tahun terakhir. Terlalu mudah memberikan harga transfer yang tinggi, akibatnya hampir seluruh transfer atau pemain yang dikaitkan dengan Manchester United harganya naik. Selain itu, Manchester United juga punya pemain Brazil lain yang ada di radarnya, yaitu adalah Antony. Tapi harga tingginya ini menjadi masalah. Paul Pogba, Nemanja Matic, Juan Mata, Lee Grant, Edinson Cavani, Jesse Lingard ini semua sudah meninggalkan klub. Dan penjaga gawang Dean Henderson ini sudah setuju untuk masa peminjaman di Nottingham Forest. Wow, ini cukup menarik menurut gua update dari harian The National News ya, yang di-sharing oleh Andy Mitten di akun Twitternya. Jadi kalau gua berikan opini ya, memang Manchester United terlihat betul berbeda gaya di bursa transfer kali ini dengan yang sebelum-sebelumnya. Paling tidak waktu zamannya Ed Woodward. Kali ini gayanya berbeda, lebih ketat, lebih teliti ya, tidak terburu-buru. Dan ya mudah-mudahan kita nantikan ya bisa menyelesaikan ini transfer secepatnya. Kalau menurut gue ringan amatiran mungkin akan semakin dekat ini Frenkie de Jong, dan mudah-mudahan segera. Dan kalaupun ia datang, mungkin pemain lain bisa datang dan juga pemain lain bisa pergi. Artinya pemain-pemain yang memang ingin atau tidak masuk ke skemanya Erik ten Hag, ini kan hari ini sudah mulai latihan, tapi menurut gue masih belum bisa dinilai ya kalau dari latihan pertama. Tapi yang jelas pemain-pemain yang mungkin ingin dijual oleh Manchester United, beberapa sudah diberitakan kan. Semoga juga cepat bisa ada klub yang menawar sehingga pemasukan klub bertambah, dan dengan pemasukan ini bisa digunakan juga untuk mengambil inceran-inceran lain yang memang ya harganya juga tinggi-tinggi ya, seperti tadi disebutkan salah satunya adalah Antony. Kurang lebih demikian ngobrol ringan terkait dengan artikel yang di-sharing oleh Andy Mitten yang diambil dari thenationalnews.com terkait dengan kegiatan transfer Manchester United. Mudah-mudahan suka ya. Kalau gue ya baca-baca artikel seperti ini, gue translate, gue rangkum dan juga kasih opini. Kalau suka bisa drop di kolom komen. Kalau ada saran kritik juga bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.